Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Property Channel. Kali ini saya dengan mandor saya ini. Halo Pak Mandor. Wih. Selamat sore Pak Udin. Ini kita mau serah terima rumah dengan tipe 38 full custom untuk pasangan muda-mudi. Cocok banget untuk pasangan muda-mudi. Bisa ditiru deh modelnya. Pamit dulu nih pada Pak Mandor. Pak Mandor mana ini? Hilang terus orangnya. Wih, orangnya pemalu, nggak apa-apa. Kita review ya. Satu lagi unit rumah yang akan kita serah terimakan. Ini untuk khusus pasangan muda-mudi. Kebetulan yang beli adalah pasangan muda-mudi. Rumah minimalis cantik ini berada di lahan 6x14. Jadi lebarnya 6x6, panjangnya 14 ya Sobat Properti. Kita masuk pada area carport yang saya tunjuk ini. Area carport ini lebarnya 3 meter dengan panjang 4,5 meter. Jika saya menoleh ke kanan, situ masih ada ruang bukaan itu nanti digunakan fungsinya untuk berkebun, untuk tanam-menanam bunga lah. Itu ukurannya 2,5 kali kesananya 3 meter seperti yang saya tunjuk. Dan suasananya cukup menarik karena berdekat dengan sawah. Ini kalau sore atau pagi hari sejuk banget di wilayah sini. Oke, kita akan mengulas beberapa hal yang cukup detail pada bagian depan ini. Seperti biasa, standar dari PT Al Kausar memang bentuknya di tempat kami selalu berbeda-beda. Tapi ada beberapa hal item standar yang kita pasangkan. Contoh adalah kita selalu memasangkan ada dua jendela seperti ini, satu hidup dan satunya mati. Nah, untuk yang hidup ini nanti bisa dibuka ya seperti yang kondisi tangan saya itu. Nah, yang 3 ini untuk jendela matinya. Ini untuk lebarnya sobat, ini ukurannya 60 cm dengan panjang 150 cm. Jadi per kotaknya ukuran segitu. Sementara ketinggian dari posisi dari tanah ya, itu ketinggiannya sekitar 50 cm. Kita balut dengan dakcor kanopi seperti ini dengan ketebalan 8 cm. Dan untuk mendukung penerangan kita menggunakan lampu outbow yang terpasang seperti ini. Jadi kesan minimalisnya dapat banget. Dan selalu yang tidak berubah ada batu alam, pemasangan batu alam di tempat kami. Ini batu alam ukurannya 1 meter dengan ketinggian 3 meter. Ini batu alam jenis candi kalau yang mau beli ditata sedemikian rupa. Dan batu alam itu motifnya banyak sekali, tinggal ke arah kesukaan. Sementara untuk area teras ini kita dakcor ya Sobat Properti dengan dibalut ada 3 pilar yang kita warna cat coklat. Ini seperti yang saya tunjuk, ini ukurannya adalah 2 meter dengan panjang ke sana itu 3 meter Sobat Properti. Jadi terasnya cukup luas, kalau buat nyangkruk enak nih. Ini untuk pilar, ini komposisinya selain dia untuk penahan beban dari teras atas kanopi itu tadi, juga fungsinya sebagai pemanis. Pilar 3 ini akan menjadi pemanis tersendiri pada area teras. Sementara pada bagian lantai kita menggunakan material granit ukuran 60 x 60 sama dengan rumah-rumah pada umumnya. Untuk posisi pintu ini menggunakan pintu jenis kupu tarung kalau orang Jawa bilang. Ini ukurannya 60 cm, yang sebelah juga 60 cm. Jadi kalau di total 121,2 meter dengan tinggi 2,10 meter. Sementara pada bagian kanan kiri itu tadi ada untuk jendela. Ini kita juga pasang lampu outbow pada bagian teras untuk penerangan ya. Jadi kalau malam biar terang, masa teras bagian depan nggak terang. Ini kita menggunakan material jenis kayu jati solid yang di finishing plitur Sobat Properti. Kita ajak masuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilannya kelihatan seperti ini. Lantai menggunakan material lantai granit ukuran 60 x 60 seperti biasa. Sobat, untuk mainan plafonnya kita mainkan mainan plafon jenis gypsum yang di model drop. Untuk lampu, ini lampu jenis downlight yang kita tanamkan pada bagian titik ujung ini, pojok-pojok dan juga
lampu tengah ini. Dan nanti untuk area yang berlubang itu, yang area trotnya nanti akan ada lampu LED seperti ini tentunya sobat. Oke, sebentar saya tutup dulu biar nggak rame banget karena anginnya cukup kencang hari ini. Biasa Nganjuk terkenal dengan untuk material kelistrikan kita selalu menggunakan material Panasonic seperti ini. Nah, coba kita nyalakan dan kita coba lihat lampu mainannya. Cukup keren ya. Ini akan menjadi variasi tersendiri di wilayah ruang tamu ini. Untuk ruang tamu ini berapa ukurannya? Ukurannya adalah 3 kali 4 meter sobat properti. Untuk balutannya ini menggunakan material jenis granit. Ya, ini yang saya sebut adalah model zigzag. Jadi kita masuk langsung bertemu dengan tembok, itu nanti akan digunakan sebagai kamar. Nah, kita harus belok ke sini. Nah, untuk ukuran lebar ini karena ini menjadi ruangan penentu ya, menjadi akses jalur, ini ukurannya adalah 1 meter. Nah, kita masuk pada area sini. Yang terintegrasi dengan carport adalah area tempat tidur pertama. Ukurannya 3 kali 3 sobat roti. Hampir sama dengan beberapa video rumah kami sebelumnya, sama seperti ini. Ini materialnya menggunakan material kayu jati solid. Ini yang jenis A2 ya. Yang buahku sendiri adalah jenis A3. Ya, kita ngomong apa adanya, memang seperti itu. Lantai tetap kita menggunakan lantai granit sama. Sementara pada bagian atas plafonnya masih menggunakan material plafon gipsum. Ini jendela tadi, coba saya masuk yang terintegrasi dengan carport tadi ya sobat properti. Dan satu lagi yang selalu kita siapkan adalah di sini kita siapkan satu stop kontak. Fungsinya apa ya? Fungsinya nanti untuk mendukung bisa untuk kebutuhan AC, bisa untuk kebutuhan kipas. Oke, kita tidak berlama-lama di area sini. Dari area sini kita masuk ke area keluarga. Nah, enaknya untuk model zigzag, jadi antara ruang keluarga yang ini dengan area ruang tamu akan terpisah. Jadi ruangannya lebih privat. Tapi tentu tidak semua orang suka dengan model begini. Nah, ini plus minusnya ya. Jadi enaknya adalah area ruang keluarga daerah sini akan cukup privat. Ya, sobat. Nah, coba saya nyalakan. Nah, ruang tamu ini, ruang keluarga ini langsung terintegrasi dengan dapur. Material lantainya semuanya menggunakan material jenis granit. Oke, ini tampilan dari bawah dan ini tampilan untuk kondisi plafon atasnya ya sobat. Saya tunjukkan. Oke. Nah, karena ini difungsikan sebagai ruang keluarga, maka tentu kalau ruang keluarga harus ada tempat untuk TV. Nah, ini jadi TV nanti kita setting di sini. Ini adalah colokan nanti untuk stop kontaknya TV, dan ini kita siapkan nanti fungsinya untuk antena. Jadi antena nanti kita masukkan ke sini. Ada kabel antenanya, jadi nanti di daerah sini kelihatan rapi ya, sobat. Ketika kita menoleh ke kiri, itu tadi ruang tamu. Ini adalah ruang kedua. Jadi hanya ada dua ruangan tempat tidur. Ini ukurannya tadi total tanahnya adalah 6 kali 14. Oke, saya ajak masuk. Ini untuk area kamar hampir sama, nggak jauh beda. Setiap kamar kita selalu menyiapkan ada satu jendela seperti ini. Tadi penempatan jendela terbaik memang menghadap ke sana. Jadi kalau di sana nanti akan ganggu wilayah untuk ruang keluarganya ya. Seperti ini, sobat, ukurannya sama. Ini juga 3 kali 3. Hampir sama juga. Selalu ada satu stop kontak, dan di area dekat dari posisi pintu selalu ada saklar. Tentu kalau kita masuk kan selalu berhadapan dengan saklar. Nah, seperti ini.
Oke, kita akan mengulas untuk area dapur. Area dapurnya model letter L. Ukurannya ini jika ditotal, ukurannya sekitar 2,8 meter. Ukurannya model letter L. Ya, sobat properti, tadi ada angin, jadi sempat rame. Gak apa-apa. Ini akan lebih bagus lagi nanti jika sudah dipasang kitchen set. Untuk dapur ini disetting untuk pemasangan kompor tanam. Jadi kalau settingan kompor tanam itu seperti ini. Ini nanti untuk penempatan kompor tanam, dan ini untuk area cuci mencuci. Ini menggunakan material keramik ukuran 25x40 yang untuk dudukan dapur ini. Dudukan dapur ini menggunakan material granit. Sama dengan seperti ini. Selalu plus minus ya. Kalau menggunakan granit itu daerah sini itu, apalagi ini daerah masak, lebih ke arah kesukaan ya. Kalau suka bisa dipasang granit, kalau tidak suka memang harus pakai yang lebih kasar. Karena area sini nanti pasti akan sering dipakai untuk mencuci, memasak ya. Tampilannya seperti ini. Dan untuk area dapur ini sudah terplafon. Jadi kalau di paket kita itu ada namanya paket custom. Jadi semuanya sudah bersih. Dan bagi yang tidak tahu, atasnya plafon ini sebenarnya adalah apa kira-kira? Kita tidak menggunakan genteng, tapi menggunakan asbes pada bagian atas ini. Tapi nggak kelihatan dari sini. Jadi tetap kelihatan cukup rapi ya, sobat properti. Ini untuk area, ini untuk area cuci mencuci, dan kamar mandi. Area sini bisa ditempatkan bukaan. Kita pakai transparan bening, ini banyak ya di toko bukaan, nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Dan standar kita selalu ada tandon di atas kamar mandi ini. Jadi itu sudah paket include. Kita juga sudah menyiapkan satu pompa air. Jadi pemilik rumah kalau beli di tempat kita tinggal masuk saja. Ini adalah kamar mandi ukurannya 1,5 kali 1,8. Standar kita seperti ini. Kita tanpa menggunakan bak, menggunakan shower. Kebetulan ini request. Ini menggunakan kloset duduk. Tentu nggak semua orang suka kloset duduk ya. Ada suka yang kloset jongkok. Lebih ke arah kesukaan. Tapi memang harganya jauh lebih mahal kloset duduk seperti itu. Untuk material ini kita menggunakan material PVC biasa. Banyak di pasaran dan banyak di toko. Untuk ketinggiannya ini adalah 1,6. Jadi itu kira-kira standar dari perumahan kami. Bagi yang mau main ke tempat kami bisa langsung hubungi kami, nanti saya cantumkan deskripsinya. Lokasinya tepat di Kelurahan Maundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Kira-kira berapa harga membangun rumah ini, sobat properti? Jadi membangun rumah ini kalau kita per meter, kalau di Nganjuk, kalau borongan kerja membangun saja itu adalah di angka 3 juta rupiah per meter. Nah, untuk jadi sepenuhnya seperti ini kira-kira menghabiskan dana sekitar 150-an lebih sedikit lah. Nah, akan jadi seperti ini dengan standar seperti ini pula. Oke, sobat, cukup ya. Kita akan ulas lagi beberapa rumah yang ada di proyek kita ke depan.